se-Sumatera Barat. Materi pertama kita pada pagi ini adalah pendidikan di masa pandemi, upaya mempertahankan keunggulan SDM bangsa. Dengan narasumber kita, Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi, dengan dimoderatori oleh Ibu Tri Kurniawati, SPD MPD. Disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Efni Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Wakil Dekan 3 Selingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak dan Ibu pembina organisasi kemahasiswaan yang bergabung pada Zoom pagi ini, kemudian juga seluruh pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas se-Sumatera Barat. Teristimewa kepada Bapak Asep Sukmayadi yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini sebagai narasumber kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hari ini, pagi ini acara yang sudah kita rencanakan bisa kita laksanakan dengan lancar insya Allah nanti sampai selesai. Perkenalkan, saya Tri Kurniawati sebagai moderator pada sesi pertama materi kita. Sedikit untuk perkenalan dengan pemateri kita. Pemateri kita adalah Bapak Asep Sukmayadi. Beliau adalah Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi kepada kita tentang pendidikan di masa pandemi dan upaya penciptaan prestasi nasional. Jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, kondisi pandemi membuat kita menjadi last contact, kehidupan kita harus menjaga jarak, banyak aktivitas yang harus kita lakukan dari rumah, tapi tentunya kita ingin tetap prestasi-prestasi mahasiswa tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelum terjadinya pandemi. Nah, bagaimana kiat, strategi kita menciptakan prestasi-prestasi yang tetap mumpuni di masa pandemi akan menjadi pembahasan yang menarik pada pagi hari ini. Dan kepada adik-adik mahasiswa, yang pertama saya harapkan nama di Zoom meetingnya adalah namanya, kemudian juga diikuti dengan universitas asal supaya akan memudahkan nanti kita berinteraksi. Kemudian nanti saya akan juga mempersilahkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan baik melalui forum chat ataupun secara langsung. Nah, untuk tidak menghabiskan dan memperpanjang waktu, kita akan mempersilahkan kepada Bapak Asep untuk menyampaikan pemaparan kita, dan insya Allah sesi pertama ini akan kita laksanakan sampai dengan pukul 9.30. Kepada Pak Asep, kita persilahkan dengan segala hormat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam semangat Sumpah Pemuda untuk adik-adik, terutama adik-adik mahasiswa yang cerah, ceria pagi ini. Generasi Harapan Bangsa yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yang dalam ini oleh ada Bapak Warek 3, Pak Hendra Saripudin. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UNP, semoga sehat selalu. Selamat pagi Pak Dekan. Yang saya hormati Pak Yuhendri. Pagi Pak, sehat Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Sep, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Alhamdulillah sehat Pak. Kita dan bertemu di sini. Iya. Pak Warek, Pak Dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Padang, khususnya di Fakultas Ekonomi. Dan yang saya banggakan tentu saja adik-adik mahasiswa Harapan Bangsa yang saat ini di tengah situasi pandemik yang masih menghimpit, kita masih bisa bertemu. Kita bersyukur bahwa pagi ini saya juga sangat senang bisa bersilaturahmi walaupun masih dalam kondisi pandemik secara bertatap maya, tapi tidak mengurangi makna pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi ini untuk membincangkan topik tema yang tadi diminta oleh panitia. Ya, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan
bisa ditangkap dan dimaknai serta menjadi bekal bersama, berbagi pengetahuan, informasi, dan semangat. Izin saya boleh share screen ya, Putri? Ya, silakan Pak. Oke, ini masih di disable, boleh di-disable Iya. oleh host. Oh, kita mohon bantuan host untuk mengizinkan Bapak Asep untuk share screen. Sudah. Oke, Sudah. Silakan Pak. Jadi, oke. Sudah kelihatan? Suara saya sudah terdengar? Sudah Pak. Oke. Bismillah, mari kita mulai mengaji kita pagi ini ya, mengaji. Kita mengaji pagi ini. Karena mengaji itu ada mengkaji artinya dari apa yang mungkin saya tidak berpretensi untuk menggurui, tapi mungkin berbagi semangat lah kurang lebih Pak Yuhendri ya, Pak Warek dan Pak Dekan sehubungan dengan saya di Pusat Prestasi Nasional. Jadi saya punya waktu kurang lebih 1 jam ya, Bu Tri. Iya, lebih kurang 1 jam Pak. Saya kurang lebih 30 menitan, 40 menit saya sampaikan. Saya lompat-lompat, kita diskusi saja, nanti kita bisa mungkin tanya jawab kalau masih ada waktu. Oke, iya Pak. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, terkait dengan Pusat Prestasi Nasional itu sendiri ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan sebagainya. Kemudian kita melompat kepada tantangan kita harus apa nih, adik-adik terutama, dan kemudian kita berbagi visi, berbagi pandangan apa yang harus kira-kira kita perhatikan terkait dengan tantangan masa depan kita. Oleh karena itu judul saya adalah pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, konsep dan pertimbangan keunggulan. Ini tidak menukik langsung ke tema yang diminta oleh panitia, tapi kurang lebih esensinya kita akan diskusikan hal-hal yang relevan terkait dengan yang diminta oleh oleh panitia. Adik-adik sekalian, dalam semangat Sumpah Pemuda hari ini, saya ingin berbagi semangat berprestasi sesungguhnya, sebagaimana juga Pusat Prestasi Nasional yang baru dibentuk pada masa Bapak Nadiem sekarang, sebelumnya belum ada. Jadi Pusat Prestasi Nasional adalah satu unit kerja setingkat eselon 2 ya, yang sebelumnya tidak ada, yang mengakumulasi kegiatan-kegiatan program pengembangan peserta didik dari mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini ada di Direktorat Teknis sampai ke Dikti itu diakumulasi satu atapkan di Pusat Prestasi Nasional. Tugasnya sebenarnya ada 2, pengembangan prestasi peserta didik dan pengembangan prestasi satuan pendidikan. Nah, yang sudah existing sekarang adalah pengembangan prestasi peserta didik. Ya, kalau misalnya kita selama ini ada juga pasti sudah tahu berbagai banyak kegiatan yang dominan itu adalah kegiatan-kegiatan kompetisi, lomba-lomba terkait dengan pengembangan bakat, minat, potensi dan talenta. Itu sekarang ada di Pusat Prestasi Nasional. Ya. Area pengembangannya kita identifikasi ada 4 minat, bakat, prestasi dan talenta itu. Saya di bidang sains, riset, teknologi dan inovasi. Kemudian di bidang olahraga dan kesehatan jasmani, di bidang seni, bahasa dan literasi, kemudian di bidang vokasi dan kewirausahaan. Nah, termasuk adik-adik dalam hal ini yang sekarang kumpul kurang lebih adalah merupakan bagian dari pengembangan diri sesungguhnya. Di antara 4 bidang ini, walaupun ini juga tidak bisa kita berikan garis demarkasi karena sesuatu terjadi dengan generasi milenial pada saat ini menurut pengamatan kami. Nanti saya sentuh ya. Nah, dasar hukum kebijakan pengembangan prestasi peserta didik termasuk kegiatan kompetisi dan lomba-lomba ternyata ada dalam PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Itu pasal 1, 2, 3, 4 jelas dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa
untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan ke internasional. Inilah kegiatan-kegiatan dasar hukum yang mendasari kegiatan-kegiatan di pusat prestasi nasional dalam hal ini. Sebentar. Sebentar ya. Biar tidak terlalu berat, ininya saya tutup dulu videonya, saya share lagi. Oke, sudah kelihatan lagi ya? Oke, sudah Pak. Oke, nah kita lanjut. Jadi kegiatan-kegiatan kompetisi, kegiatan lomba merupakan bagian atau salah satu modus dari pengembangan prestasi selain kegiatan yang lain ya, dilakukan ekstra kelas atau ekstra kampus atau ekstra yang selama ini dilakukan melalui kegiatan yang non-akademik. Tetapi sesungguhnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting karena ini adalah merupakan kegiatan yang memberikan medan adik-adik semua peserta didik dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan amanat undang-undang sesungguhnya bahwa layanan pendidikan itu sebetulnya secara esensial harus dikembalikan kepada minat, bakat, dan potensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Nah, di Pusat Prestasi Nasional setelah diakumulasikan kegiatan-kegiatan dalam ranah olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati yang tadi saya sampaikan itu ternyata juga lumayan banyak Pak. Setelah disatukan oleh Pak Menteri di Pusat Prestasi Nasional ada kurang lebih 61 kegiatan atau item kegiatan kompetisi baik nasional maupun internasional dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi. Itu ada di Dikdasmen, itu ada 29 kegiatan, kemudian di pendidikan khusus dan di pendidikan tinggi ada sekitar 32, jumlahnya 61. Nah, kemudian kemarin COVID menghantam kita sehingga kita kemudian diuji untuk beradaptasi dan kita coba adaptasi kegiatan-kegiatan ini di tinggal 44 kegiatan. Ini memang sebelumnya sangat mengguncang kita semua ya, semuanya kita kaget pada masa-masa sekitar bulan. Boleh di off ya itunya. Pada masa-masa awal ketika COVID ini menghampiri kita semua, bulan-bulan Februari, Maret, semua kita berada dalam masa-masa kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi ini, sementara tentu saja adik-adik yang juga terdesak untuk ada di rumah, semua proses belajar juga tentu saja baik kalau kita tetap layani bagaimana pengembangan prestasinya. Nah, kalau kita lihat misalnya di pendidikan tinggi itu ada kurang lebih 20 kegiatan. Adik-adik sudah tahu ya, ada LID, MKN, MIPA sudah selesai ini ya. Ada Pilmapres sudah selesai. Saya kira UNP kemarin juga ada beberapa prestasi di ini Pak Dekan ya, Pak Warek di kalau tidak salah di kompetisi debat. UNP juga berbicara kuat. NUDC, KDMI. Nah, kemudian yang saya kuningkan ini sebetulnya agak relevansinya lah dengan adik-adik langsung gitu ya. Ada KBMK, ini sudah selesai dilaksanakan. Kemarin ITB menjadi tuan rumah. Mungkin ada adik-adik yang ikut ya. Kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan. Ini kemarin bulan lalu awal bulan ini baru selesai dilakukan, di mana ITB atau Sekolah Bisnis SBM ITB menjadi tuan rumah. Ada Satria Data, ada gimnastik, kontes robot, berbagai macam kontes robot, Peksiminas, Pimnas. Nah, Pimnas mungkin ada yang sudah daftar di Pimnas ya. Kita akan selenggarakan di UGM secara online pada tanggal 23 November bulan ini. Dan ini yang di Dikdasmen dan ini kurang lebih berada di pendidikan tinggi. Berbagai macam kegiatan tetap kita lakukan walaupun dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemik, di bawah hashtag adaptasi kebiasaan berprestasi baru. Nah, ini kalau kita lihat yang agenda pengembangan yang masih tersisa sampai bulan ini, 2 November ini, ada berbagai macam agenda yang sekiranya bisa adik-adik juga lihat langsung ya, atau lihat di YouTube kita atau di IG kita. Silahkan di subscribe, di follow ya adik-adik,
Dede merupakan bagian dari Sobat Prestasi, mahasiswa berprestasi. Kalau tidak follow IG Puspesnas tidak afdol. Jadi termasuk juga channel YouTube kami. Silahkan dilihat berbagai kegiatan ada di situ semua, dari mulai tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini PIMNAS kita akan selenggarakan di akhir November. Kemudian kita ada kontes robot final di ITB, nanti kita akan jalankan juga bulan November, dan ada beberapa agenda internasional yang kita ikuti. Kalau yang di pendidikan tinggi itu kegiatannya dipospon semua, kecuali satu kegiatan kontes robot yang dengan NHK dengan Jepang kita akan coba ikuti, dan kita akan seleksi pada saat bersamaan dengan final kontes robot di ITB di akhir bulan ini. Dan ini beberapa kegiatan yang kita akan lakukan sekitar bulan Oktober dan November. Nah, ini adaptasi kebiasaan berprestasi kita untuk mengatakan kepada dunia dan mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa COVID tidak boleh menyurutkan langkah kita satupun ke belakang untuk menyerah, ya, tetap berprestasi dari rumah, tetapi dengan tetap mengedepankan kejujuran atau integritas. Jadi hashtag kami itu ada sebelah kanan, ini adalah tetap berprestasi dari rumah, menolak untuk menyerah, dan jujur itu juara. Bahkan kami sudah punya theme song-nya, silahkan di search ya. Kita punya theme song Pusat Prestasi Nasional pada masa pandemik, jujur itu juara. Di atas segalanya, kegiatan kompetisi ini bukan semata-mata kompetisi atau medali, tetapi adalah belajar. Kalau kata Bung Hatta, ini bapak bangsa kita, kegiatan-kegiatan perguruan tinggi atau kita pendidikan tinggi atau kita kegiatan-kegiatan kemahasiswaan harus mencakup dua hal. Satu adalah harus mendorong penciptaan, yang kedua adalah menjadi bagian dari pengalaman. Jadi ada ciptaan, ada pengalaman. Itu pidatonya Bung Hatta tuh waktu pidato di Lustrum atau di ulang tahun UI tahun 1957. Jadi tugas kita adalah mengedepankan ciptaan atau kreativitas, dan kemudian membangun atau memberikan pengalaman. Jadi ciptaan dan pengalaman itu menjadi esensi dari kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Itu kurang lebih. Jadi sangat relevan dengan bahkan yang diamanatkan oleh Pak Hatta, yang sangat masih relevan sekarang. Jadi Bapak adik-adik semua, mula-mula kita punya plan A dengan asumsi pandemi berakhir mulai Juni 2020, tetapi ternyata sampai sekarang masih berlangsung, dan sambil berdoa kita mudah-mudahan segera hengkang dari bumi kita, dari dekat-dekat kita virus ini, sambil menunggu obat atau vaksin, sehingga pada waktu itu sekitar bulan Mei Juni kita putuskan semua kegiatan yang sebanyak tadi itu adik-adik kita daringkan semua. Kita online kan, kita rubah mekanismenya, kita siapkan aplikasinya, dan tentu saja itu menjadi peluang yang lebih besar untuk adik-adik bisa ikut. Termasuk di tingkat mahasiswa yang besar yang sedang kita siapkan adalah bidang seni ya, Peksiminas dan PIMNAS bisa adik-adik ikuti, dan mudah-mudahan dari UNP juga sudah ada yang ikut, dan bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa yang lain bisa mengaktualisasikan diri di kegiatan-kegiatan kita. Jadi ini skenario besar kita adaptasi kebiasaan baru. Alhamdulillah berbagai kegiatan sudah kita laksanakan, termasuk yang di pendidikan tinggi berjalan dengan lancar, walaupun di dalam pemilihan mahasiswa prestasi kemarin karena adaptasi kita, bahkan di seluruh dunia pun saya tidak tahu apakah menyelenggarakan hal yang sama seperti kita lakukan. Yang jelas kemarin Pak Jaya Suprana dari Rekor Muri juga menawarkan kepada kita, wah ini kegiatan sangat besar sekali karena melibatkan mungkin lebih dari 30-40 ribu siswa-siswi atau mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia, dilakukan secara daring. Ya, jadi ini memang tantangan yang sangat besar, dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih bisa diberi kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan prestasi mahasiswa juga kita bisa lakukan sampai secara baik. Memang masih ada kekurangan di sana-sini, tetapi saya kira itu bukan hal yang harus membuat kita berkecil hati, tetapi itu menjadi pelajaran atau oleh-oleh yang berharga dari kondisi pandemik yang bisa kita jadikan sebagai bekal peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan prestasi peserta didik di tahun-tahun depan.
Nah, kalau kita lihat, ternyata dalam masa pandemik seperti ini pun kita masih bisa berbicara di tingkat internasional ini. Nah, sebentar kita tunggu dari kontes robot yang ada internasional, kalau yang DITI karena dipospon hampir semua, tapi di pendidikan menengah, di Olimpiade Sains, di Olimpiade tingkat menengah, SMA, dan madrasah, itu sampai saat ini Bapak Ibu ini membanggakan ya, adik-adik kita di SMA dan MA itu masih bisa menunjukkan kemampuan mereka secara daring. Kita sampai sudah mencapai 31 medali internasional, termasuk di bidang seni. Itu ada di International Chemistry, ada di Online World School Debating Championship, kita the best 5 dan best speaker tahun ini. Kemudian di Olimpiade Ekonomi, jangan salah adik-adik yang bidang ekonomi nih, kita tuh di Olimpiade Ekonomi Internasional tingkat menengah, kita ranking hari ini kita ranking kedua dunia setelah Spanyol. Kita sangat kuat sekali di ekonomi ya. Kemarin kita dapat 1 medali emas dan 3 perak, dan kita mengalahkan negara-negara di banyak, kurang lebih 40 negara yang ikut ya. Demikian juga di matematika, di informatika, di tingkat dunia atau di Asia Pasifik. Nah, ini adalah adik-adik yang kemudian akan meneruskan prestasinya nanti di perguruan tinggi sesungguhnya. Nah, saya lihat di beberapa adik-adik di beberapa SMA di Sumatera Barat juga kemarin merupakan bagian dari tim nasional kita yang berprestasi di tingkat dunia. Ini adalah semangat Sumpah Pemuda yang sesungguhnya yang diperlihatkan oleh adik-adik kita bahkan pada masa sesulit ini. Bahkan ada salah satu peserta itu dalam kondisi sakit di rumah sakit, tapi dia tetap bertekad ikut ke Olimpiade Internasional dan dia mendapatkan perak. Sungguh sebuah inspirasi. Bisa dilihat di YouTube kita, adik-adik, inspirasi ini bisa dilihat di IG kita. Nah, terus bagaimana ke depan pengembangannya? Itu kan kegiatan-kegiatan yang tradisional, yang kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Ke depan seperti apa? Karena tantangannya juga tentu saja berbeda. Kompetisi bukan segala-galanya. Competition is good, but collaboration is much better. Orang bilang seperti itu. Nah, besok itu adalah sesungguhnya hari ini. Itu adalah talenta-talenta pelajar Pancasila, adik-adik semua, dengan semangat Sumpah Pemuda menjadi harapan Indonesia. So, kita ke depan mau seperti apa? Ini ada isu besar ini. Ya, ada isu orkestrasi manajemen talenta nasional yang sudah menjadi visi dari Pak Presiden dan sudah termaktub di dalam dokumen perencanaan pembangunan kita di RPJMN 2000-2004. Itu ada amanat manajemen talenta nasional yang mengarah kepada 5 isu. 1 adalah pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta. 2 adalah pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta atau talent pool. Peningkatan keahlian kapasitas dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta. Penciptaan lingkungan yang kondusif atau ekosistem supaya talenta-talenta hebat Indonesia itu bisa diakuisisi atau dikapitalisasi secara efektif sehingga bisa mendorong pembangunan. Percayalah bahwa kita tidak mungkin terus-menerus menjadi terjebak di dalam middle trap income country. Kita harus berkembang lebih jauh, kuncinya dari SDM. Kuncinya dari pengembangan talenta. Itu sudah menjadi kesadaran kita semua, sudah menjadi kesadaran kolektif bangsa ini akan sangat bagus, dan saya kira ini kalau ini bisa kita lakukan, ya, saya kira ini akan menjadi kunci dari perwujudan cita-cita bapak-bapak pendiri bangsa ini. Kita punya modal besar, ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Pak Menteri dengan sangat intens melakukan hal ini sebagai sebuah kebijakan yang saya kira akan sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan talenta kita. Ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci kita. Nah, tantangannya kan ini, ada betul nggak? Setuju nggak dengan saya ya? Ada tantangan VUCA, ini saya ambil dari presentasinya Pak Rektor IPB, kemudian saya elaborasi dengan presentasinya Prof. Yasraf Amir Piliang, guru besar dari ITB. Saya melihat ada kondisi di mana ini harus direspon oleh penyiapan kemampuan-kemampuan soft skill kita yang hebat. Jadi today's VUCA and tomorrow meta skill. Kalau
Kalau McKinsey sebutannya meta skill. Jadi skill-skill ultra skill yang dibutuhkan untuk menghadapi 4 kondisi tantangan sekarang dan ke depan. Satu adalah kondisi sekarang adalah kondisi yang volatility. Ada sebuah kondisi perubahan yang cepat namun seperti turbulensi. Contohnya hari ini tiba-tiba ada virus menghadang kita, kita gagap, sains, ilmu pengetahuan, bioteknologi dan sebagainya gagap. Menurut saya kita gagap karena kita terkejut. Sampai hari ini sudah hampir setahun kita belum bisa menemukan obat, belum bisa sedang menemukan vaksin. Ini adalah sebuah perubahan yang cepat yang tidak pernah kita bayangkan dan bersifat unstable. Sehingga dibutuhkan kemampuan-kemampuan berorientasi masa depan, adaptif, komitmen untuk perubahan dan masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada uncertainty. Ini di suatu keadaan yang sangat sulit diprediksi secara akurat. Semuanya seperti seperti angin yang datang kemudian pergi, kemudian datang lagi, tiba-tiba kita masuk angin gitu ya. Jadi ini perlu sebuah kemampuan engagement, fleksibilitas dan kolaborasi, gotong royong gitu ya. Suatu keadaan yang sangat sulit diprediksi. Orang boleh melakukan prediksi tentang tentang pertumbuhan ekonomi. Orang bisa memprediksi tentang perkembangan masa depan, tetapi sesungguhnya keadaan yang sesungguhnya adalah keadaan yang tidak mudah karena variabel dan faktor yang mempengaruhinya demikian lebih sangat kompleks. Ini yang ketiga, ya, sebuah sangat berlapis, sangat kompleks sehingga membutuhkan kemampuan problem solving. Ini adik-adik sekarang saya kira ini sedang merupakan bagian dari pengalaman untuk belajar bagaimana mengembangkan kemampuan problem solving, komunikasi, data analis dan clarity. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang ini. Kemudian ambiguity, semuanya ambigu. Bagaimana kita juga di medan media sekarang di rimba media, semuanya ambigu. Mana sih sebetulnya informasi yang benar, mana yang hoax, mana informasi yang pantas kita pantas kita konsumsi, kemudian mana informasi yang pantas kita buang dan kita pinggirkan. Ini adalah literasi. Jadi ini kemampuan-kemampuan akuntabilitas, change, advokasi, adik-adik merupakan bagian dari ini, innovation, teknologi sentrik, ini menjadi penting karena ini bisa, keadaan ini bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai potential for misread. Kesalahpahaman itu akan sangat mungkin terjadi, ya. Dan oleh karena itu kita harus memperkuat kemampuan ini. Nah, menurut Prof. Yasraf, itu saya ambil, perkembangan pemikiran, ya, filosofi pemikiran manusia dan peradaban itu bergerak di tiga area atau tiga ini, ya. Satu, masa modernisme itu adalah lebih rigid, ya, linear, order, molar, determinasi, dialektika, futurisme dan utopis. Sementara kita katanya sekarang sudah masuk masa postmodernisme. Sifatnya lebih spiral, ya, molekular, indeterminasi, disorder. Jadi banyak ketidakteraturan, diskonstruksif dan antifuturisme dan distopia. Mana ini kemampuan-kemampuan yang perlu kita perkuat untuk menghadapi tantangan di atas. Nah, menurut beliau sekarang itu generasi sekarang adik-adik itu adalah sebenarnya ada yang punya jiwa-jiwa plastisitas. Jadi gabungan antara rigiditas dan fluiditas, gabungan antara modernisme dan postmodernisme, bersifat linear, spiral, molar, molekular, determinasi, liberasi, order, disorder, ya. Inilah sebetulnya menurut Prof. Yasraf, ini Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu adalah sesungguhnya adalah mengalirkan semangat-semangat dan jiwa-jiwa atau kompetisi plastisitas. Kalau adik-adik, saya yakin deh, adik-adik sekarang ngambil ekonomi. Tapi adik-adik akan penasaran untuk menjadi pengusaha. Saya akan penasaran untuk menjadi pemain-pemain lain di bidang-bidang lain. Ya, mengakses informasi demikian banyak. Tidak hanya belajar ekonomi, tapi juga belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar teknologi, informatika dan sebagainya. Saya yakin adik-adik yang ada kumpul sekarang juga mungkin adalah juga yang sudah jadi pemain-pemain di bidang komersial, di bidang pedagang-pedagang komersial atau fintech misalnya, ya, atau yang sudah bergerak di robotik atau artificial intelligence gitu. Jadi sekarang anak-anak sekarang, adik-adik semua adalah adik yang sangat plastis, dan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka memungkinkan itu berkembang. Pusat Prestasi Nasional mengarah ke sana. Apa yang harus dikembangkan adalah sesungguhnya
Nah ini, kalau kita lihat, ini menurut Prof. Yasraf, saya ambil ya, sifat plastis ada di adik-adik itu yang harus kita kembangkan. Plastisitas menyeratkan sifat-sifat yang dapat dibentuk dan membentuk secara lentur, tanpa terikat secara absolut pada aturan-aturan yang mengikat, meskipun tidak seperti fluid, tidak berarti tanpa aturan, kode dan konvensi, akan tetapi semuanya juga bersifat plastis. Jadi pelatihan ini, Pak Rektor atau Pak Warik, sesungguhnya akan sangat bagus kalau memang diberi peluang atau kesempatan untuk bahkan mengundang semua saja para pemimpin di bidang-bidang yang sudah menjadi sudah menjadi teladan, ya, karena semuanya harus diketahui oleh adik, semuanya harus menjadi wawasan. Tidak, kita belajar ekonomi tidak hanya ekonomi saja pada akhirnya. Kalau ada dilihat Elon Musk, ya, adik pasti tahu lah Elon Musk yang punyanya Tesla, mobil listrik, ya, yang mengandaikan masa depan itu tidak boleh lagi diandalkan melalui supporting energi fosil, kan itu akan habis, kemudian energi listrik menjadi penting. Dia ciptakan imajinasi SpaceX, kereta Cube dan sebagainya. Itu kalau kita lihat juga yang bersangkutan Elon Musk itu juga sangat plastis, ya, semuanya dia pelajari, semuanya dia. Inilah tantangan ke depan yang saya kira jurusan-jurusan pemilihan studi itu merupakan formalitas sebetulnya, ya, adik-adik untuk membentuk atau menguatkan kemampuan utamanya. Tetapi di sisi lain kita harus kembangkan kemampuan lain yang bisa menjawab masa depan. Nah, kalau kita lihat, menurut Pak Habibie, outlier dunia mengubah dunia ini tentu saja semua orang tahu. Bill Gates, Steve Jobs mengatakan, besok itu adalah hari ini. Yang bisa menguasai besok itu adalah bangsa yang paling tidak bisa kuasai 3. Kecerdasan buatan, energi, sama bioscience. Ini menurut beliau. Kemudian beliau berbincang, kemudian mengatakan dia pernah mengatakan bahwa pada mulanya ketika saya mendirikan Microsoft, saya sangat percaya jika kamu bisa memprogram, membuat coding, atau mempunyai keahlian coding, kamu bisa memanage semuanya secara baik. Tetapi saya salah. Ternyata saya harus mempelajari, harus menghargai, mengapresiasi talent-talent yang sangat beragam dari orang yang lain. Tidak mungkin Microsoft itu berkembang dengan bagus kalau dia tidak bisa manage talent-talent yang ada di dalamnya, tidak hanya yang punya kemampuan coding atau punya kemampuan algoritma, kemampuan artificial intelligence atau pemrograman. Itu menurut Bill Gates, ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ini merupakan bagian dari barangkali mungkin kesadaran kita untuk bisa mempelajari semuanya. Kita boleh fokus, tapi kita bisa pelajari semuanya. Gitu. Nah, kalau kita lihat, kita punya ini yang menarik sebetulnya. Sekarang ada namanya data GTCI, Global Talent Competitiveness Index. Itu baru ada sekitar tahun 2014, ya, diterbitkan oleh lembaga di Eropa itu, yang memperlihatkan bagaimana ada aspek-aspek input pendidikan, akses terhadap bakat, pengembangan diri dan talenta itu, Indonesia berada di posisi 58 sekarang. Ya. Siapa juaranya itu? Yang itu adalah Swiss dan Singapura. Ini adalah indeks yang dipengaruhi oleh berbagai indikator yang diakumulasikan sedemikian rupa sehingga bisa melihat bagaimana hubungan antara pengelolaan attract talent, kemudian pengembangannya dan engagement-nya di dalam pengembangan inovasi dan pembangunan itu dilakukan. Ya, dan Indonesia menempati posisi ke-8. Kalau kita lihat adik-adik, ini sebagai berbagi informasi saja, kita juga sedang mempelajari bagaimana indikator-indikator ini juga bagaimana Indonesia tahun 2019 sampai 2020, ya. Ada 6 komponen dari talent index itu, ya. Kemampuan mengenabler itu, mengattract, mengembangkannya, kemudian memanfaatkannya, yang terdiri dari global knowledge. Jadi adik-adik ini jadi output dari pendidikan kita kan 2 besaran, ya adik-adik. Satu adalah melahirkan kemampuan vokasional, ya, untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di menengah industri dan menengah. Kemudian kedua yang high skill, yang high education, itulah adik-adik diantaranya. Jadi ada
global knowledge skill dan ada vocational and technical skill. Kalau kita lihat Indonesia itu di global knowledge skill yang berbasis dan di sini yang nomor kiri ada, dia bisa lihat ya. Nomor kiri itu kita masih masih lemah ya. Jadi artinya apa? Ini tantangan perguruan tinggi Pak Rektor ya, saya kira. Ini karena global knowledge skill ya, pembangunan yang based knowledge development itu masih menunjukkan tantangan kita. Adik-adik merupakan bagian dari generasi yang harus memperkuat ini ya. Kita disebut sebagai low middle income, negara menengah. Dengan pasal seperti itu. Jadi kalau kita lihat kita di track-nya sudah lumayan bagus di pengembangannya, tapi ketika bicara perguruan hasil output dari pendidikan tinggi itu kita bisa diskusikan ya, bahwa ini global knowledge skill kita itu masih di bawah rata-rata dunia dan masih harus terus ditingkatkan. Nah, bagaimana kita komparasi nih Global Talent Competence Index Indonesia dengan Swiss dan Singapura? Ya, kalau kita lihat itu yang berwarna kuning itu adalah Indonesia, yang berwarna biru dan berwarna hitam itu adalah Swiss dan Singapura. Itu hampir 100. Nah, coba lihat itu sangat ada gap yang besar kalau kita bandingkan dengan talenta-talenta dan akuisisinya di Singapura dan Swiss. Sebelah kiri itu ada global competitive skill itu sebelah kiri masih terasa rendah. Ini sebenarnya gambaran umum. Kita harus ini sedang kita dalami dan pelajari juga. Bagaimana indikator-indikator itu menjadi bagian dari visi kita untuk mengembangkan prestasi dan talenta dari generasi emas Indonesia. Padahal Indonesia itu menempati urutan kelima terbanyak di dunia untuk jumlah startup. Ya, startup itu yang pertama itu Amerika, yang kedua Brazil, yang ketiga Inggris, Kanada, kemudian Indonesia. Banyak sekali. Ini memang industri 4.0 ini membuka peluang besar pada. Jadi saya yakin adik-adik yang bergelut di bidang ekonomi akan sangat bagus juga untuk menguatkan diri untuk bisa bermain juga di sini. Ini bisa menjadi tantangan besar untuk kita ya. Ini padahal kalau kita lihat secara teori sesungguhnya dari setiap populasi itu sekitar 10% itu adalah talented, bahkan gifted ya, menurut François Gagné. Jadi dari kita punya berapa sekarang mahasiswa sekitar 78 juta ya keseluruhan, atau kita punya 52 juta lah usia-usia 6 sampai 20-23 tahun. Itu menurut teori itu pasti talented dan gifted ya. Tinggal bagaimana kita meng-attract-nya tadi menurut teori gitu sih ya. Tinggal bagaimana kita menumbuh kembangkannya ya. Di medan-medan seperti ini. Nah, selama ini yang dilakukan oleh pengembangan prestasi di Kementerian Pendidikan, adik-adik, ini saya berbagi angka ya, kita sekarang punya 52 juta talenta-talenta atau generasi milenial bangsa. Melalui kegiatan-kegiatan tradisional yang bersifat kompetitif, itu ternyata kita sudah berhasil loh meng-attract atau mengidentifikasi kurang lebih hampir 2 juta para siswa dan mahasiswa yang bertalenta. Ya. Kemudian ketika kita lihat di tingkat wilayah, tingkat provinsi, ternyata kita bisa menggrow kurang lebih 228.331 talenta unggul di berbagai tadi yang saya sebutkan tadi, bidang itu olahraga, seni, sains, dan sebagainya. Kemudian di tingkat nasional sekitar 31.000. Kemudian di tingkat pelatnas untuk kita siapkan ke tingkat internasional itu ada sekitar 700-an. Termasuk yang ada di mahasiswa untuk berbagai kegiatan di tingkat internasional ya. Ternyata setiap tahun kita mampu menghasilkan outlier ya, 244 outlier. Nah, ini menjadi catatan dari Mas Menteri, seharusnya kita bergerak ke arah 10% itu. Kalau kita bisa lakukan ini, saya kira ini kerangka besarnya. Saya kira ada, coba lihat di sebelah kiri. Ini kan kita harus akui, kita sekarang potensi otak, kompetensi, talent, dan achievement ini kita harus akui, kita masih bergerak di sini
jangan-jangan kita masih seperti kerumunan ya. Ada yang belajar teori komunikasi Masya itu tahu ya bagaimana kerumunan itu apa, barisan dan kemudian pasukan. Jadi kita masih berbentuk kerumunan. Kalau masih berbentuk kerumunan, tentu saja tidak tahu arah kemana akan melangkah. Kemudian seharusnya kita harus sudah mulai membentuk barisan, ya, sehingga kita menyebut pasukan keunggulan, ya. Kita harus memperhatikan global future dan national character building semua seperti apa. Nah, mungkin kalau kita bisa, tadi itu ada berapa? 52 juta, taruhlah misalnya 10% dari 52 juta kita jadikan sebagai pasukan keunggulan kita, termasuk adik-adik, barangkali kita bisa lakukan oleh yang disebut oleh Pak Bung Hatta juga transformasi kemerdekaan, ya, maju adil makmur, 2045 menjadi negara maju dunia. Kenapa tidak? Tidak ada satu negara pun di dunia yang punya bonus populasi sehebat Indonesia. Sampai 52 juta itu setara dengan penduduk apa ya tuh? Spanyol, Italia, ya, negara-negara Eropa Barat itu ya. Atau sekitar 3-4 negara-negara di Timur Tengah disatukan. Ya. Itu tidak ada. Tetapi kalau itu masih berbentuk kerumunan, tentu saja tidak akan efektif untuk mengalahkan atau mengatasi tantangan depan. Harus dibentuk sebagai pasukan. Oh, ini pasukan di bidang ekonomi. Ini pasukan kehebatan di bidang sains, di bidang riset, pasukan kehebatan di bidang seni dan budaya, di bidang industri kreatif. Barangkali itu mungkin yang harus kita lakukan. Dan itu sesungguhnya bisa dilakukan kita coba untuk mengidentifikasi sejak awal. Ini amanat Mas Menteri juga. Kita identifikasi bakat-bakat. Kita assessment, ya, kita kurasi melalui berbagai kegiatan. Kita promosi, kita bangun red carpet lebih besar. Sehingga potensi brand drain, ada dia tahu ya, brand drain itu adalah keunggulan kita yang dimanfaatkan oleh negara lain karena kita tidak memberikan karpet merah yang efektif untuk bisa mengeluarkan talenta-talenta hebat kita. Ya. Kalau kita lihat, kami kemarin berkomunikasi dengan 5.000 asosiasi dari 5.000 alumni beasiswa Habibie. Dulu yang disekolahkan oleh Pak Habibie kemana-mana untuk membangun industri strategis di kita. Itu mereka mengatakan bahwa brand drain itu memang terjadi. Karena kondisi kita tidak, kita juga tidak tahu ada di mana, dan itu sayang sekali, ya kan, potensi-potensi itu bisa kita manfaatkan. Itu menjadi kesadaran kita sesungguhnya. Tetapi bagaimana kita melakukan terobosan ini untuk bisa membangun barisan-barisan dan pasukan-pasukan ini, ya, melalui manajemen talenta nasional dan strategi Merdeka Belajar. Apa yang harus kita lakukan adalah apa yang harus dilakukan adalah ini kurang lebih yang akan dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional dan nanti juga akan dikomunikasikan dengan Bapak-Bapak Warek gitu ya. Satu adalah penguatan di institusionalisasi. Apa itu? Memperkuat strategi Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, bagaimana bisa kita perkuat implementasinya untuk menjadi bagian dari pengembangan talenta unggul Indonesia. Kemudian kita ingin mengevaluasi semua program kegiatan yang sudah existing sampai saat ini, terutama bidang kompetisi, sejauh mana efektivitasnya untuk mengembangkan prestasi. Kemudian pembangunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan talenta dan prestasi, termasuk standar-standar pengembangan talenta. Apa itu prestasi? Ada boleh unjuk pendapat. Apa itu prestasi sesungguhnya? Menurut adik-adik, menurut kampus, menurut sekolah, menurut Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen. Apakah adik-adik yang hebat di nilai-nilai akademik saja, atau adik-adik yang penggerak, atau ada yang dua-duanya, atau yang menginspirasi, atau yang memiliki 2 juta follower di media sosial, atau ada yang menjadi pemain-pemain media sosial yang menjadi inspirasi. Apa ini disebut dengan prestasi untuk hari ini dan masa depan? Coba nanti kita definisikan ya, supaya nanti kita lebih bijak untuk melihat prestasi dari adik-adik. Kemudian pengembangan kelembagaannya seperti apa. Nah, yang kedua yang penting terkait dengan yang tadi juga amanat RPJMN adalah membangun sistem informasi prestasi dan talenta unggul Indonesia. Kita ingin ada sebuah high profile IT for big, tidak hanya big data, tetapi big base data, yang menghimpun semua talenta-talenta dan achievement dari adik-adik, yang bisa menjadi portofolio adik-adik semua nanti ketika melanjutkan karir belajar atau langsung berkiprah
di dunia usaha, di dunia industri, dan di masyarakat. Mas Menteri sudah memberikan arahan, sesungguhnya kita bisa membangun sebuah apa yang disebut oleh Mas Menteri sebagai Digital Achievement CV. Jadi portofolio digital yang menempel kepada peserta didik sejak dia mulai sekolah dasar, bahkan mungkin di PAUD, sampai kemudian ke perguruan tinggi. Itu menempel terus, karena itu harus mendukung, menyokong pengembangan talenta, dan kemudian menjadi bagian dari database keunggulan Indonesia. Terus yang ketiga adalah bagaimana setelah kita punya database itu kita komunikasikan dengan baik kepada siapapun untuk membangun ekosistem. Dari pendidikan menengah, yang juara-juara kegiatan pendidikan menengah silahkan oleh UNP misalnya diakuisisi langsung. Sekarang kita sudah punya contoh baik misalnya di Universitas Indonesia, para juara Olimpiade Sains di bidang ekonomi, bahkan yang nasional, itu 20-30 besar itu diberikan karpet merah langsung bisa masuk ke Fakultas Ekonomi UI. Sudah 4 tahun, 3 tahun ini dilakukan. Kemudian kita berikan beasiswanya, kemudian kita dorong untuk mengambil atau mengakses beasiswa LPDP sampai S2, S3. Tahun ini misalnya kita mendorong lebih kurang 30 anak-anak bertalenta dari ekonomi UI untuk lanjut ke Cambridge, ke Harvard, ada bahkan yang ke MIT untuk melanjutkan kegiatan. Ini adalah bagian dari membangun ekosistem, termasuk mendekatkan bagaimana pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Ini kan menjadi agenda kita ya. Kemudian ada millennial branding, kita ingin kegiatan-kegiatan kita betul-betul sesuai dengan situasi psikologis adik-adik semua ya. Kita memang orang tua yang menyelenggarakan, tetapi tampilannya harus milenial gitu ya, supaya tidak membosankan, supaya adik-adik menjadi merasa terlayani dengan baik. Kemudian yang keempat itu adalah kemitraan, membangun kemitraan strategis berkelanjutan untuk kapitalisasi dan akuisisi talenta. Kemarin kita komunikasi dengan salah satu alumni Olimpiade Sains yang sekarang CEO Bukalapak, Mas Fajrin. Dia adalah salah satu alumni di kegiatan Olimpiade kita. Sekarang sudah jadi salah seorang direktur di Telkom, mengatakan bahwa BUMN itu rata-rata 5.000 setiap tahun, perlu talenta hebat di bidang data analis ya. Kemudian juga Kominfo juga punya catatan, kita perlu ada talenta data analis yang kuat menjadi pasukan-pasukan kita untuk memperkuat industri 4.0 kita. Itu baik secara di dalam pemerintahan maupun di swasta. Nah, kita berorientasi kepada impact semuanya, merayakan makna sebagai pelajar Pancasila. Itulah pelajaran yang berprestasi seperti apa, yang bermakna. Kebermakna itu menjadi penting. Ya. Nah, oleh karena itu kita menginginkan mengembangkan menjadi pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang memiliki kemampuan kreativitas Nusantara. Kayaknya ini akan lebih bijak. Kita sedang kaji ya, boleh adik-adik juga memberikan masukan. Dimensi profil Pancasila itu ada 6 ada ya, di antaranya kalau kita lihat bisa kita ambil aja misalnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri, itu merupakan modal atau ciri dari keteladanan generasi-generasi Pancasilais. Beriman dan bertakwa, berkemerdekaan global, bergotong royong. Nah, kemandirian, bernalar kritis dan kreatif adalah merupakan ciri atau bekal sebetulnya yang bisa melakukan masa depan dengan kemampuan kreativitas Nusantara. Apa itu kreativitas Nusantara? Kalau kita seperti ini, itu kalau tadi ada kita kerangka besarnya, ini ada kerangka alit, kerangka kecilnya, pengembangan talenta. Bagaimana populasi 52 juta milenial masuk ke dalam sistem pendidikan kita, ada 2 bilik, ada 2 kamar, PAUD, Dismen, dan Dikti, Pusat Pelestarian Nasional itu bagaimana kita bersama-sama mengembangkan medan-medan apresiasi, medan-medan diseminasi, medan-medan ekspresi, dan ranah-ranah produksi untuk sebagai implementasi dari pengembangan prestasi yang sesungguhnya. Sebelum peserta didik melanjutkan karir profesionalnya ya, di masyarakat dengan menjadi pelaku di smart society, di BUMN, di ekosistem industri usaha, menjadi pengusaha atau menjadi wirakarsa usaha. Kemampuan kreativitas atau kemampuan entrepreneurial tidak mesti bahwa adik-adik harus menjadi pengusaha, tetapi ada jiwa-jiwa yang menyukai tantangan, yang yang menyukai tantangan yang menantang, itu saya kira itu menjadi penting. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengembangkan karir belajar untuk menjadi karir profesional tadi itu. Nah, kalau kita lihat ini field of creativity dan field of talent development. Jadi arah
kita kepada arah kreativitas. Adik-adik sekarang belajar ekonomi, tetap ada kreatif di bidang-bidang yang lain, kenapa tidak? Ya. Ada beberapa adik-adik mahasiswa berprestasi yang sudah kita lihat misalnya, memang belajarnya A, tetapi bergerak di bidang B, tidak ada masalah. Ya. Yang penting itu bermakna nggak untuk dirinya, bermakna untuk masyarakatnya. Gitu. Itulah mahasiswa yang sesungguhnya. Ada medan produksi, ruang, dan kelengkapan yang memungkinkan produksi gagasan kreatif. Ada ruang apresiasi, ada ruang ekspresi, ada ruang diseminasi. Ini yang penting kita kembangkan termasuk di pembinaan kemahasiswaan di universitas. Saya kira nanti kan bagaimana menggabungannya antara sisi kurikulum atau akademik dengan yang ekstra, dengan mengembangkan field-field ini. Nah, mestinya perencanaan holistik di talenta itu tentu saja bukan sektoral ya. Kita berbicara mengenai pencegahan gizi buruk, stunting, pendidikan dasar dan menengah, penguatan kapasitas tersebut termasuk pendidikan tinggi, dan di sini sebelah kanan ada high skill dan high education adalah pendidikan tinggi, mendorong usaha produktif dan inovatif. Kemudian ada yang vocational, semi skill, SMK, link and match dengan industri. Yang bangun ada digital ekosistemnya, ada scholarship kita kembangkan, kemudian membangun ekosistem yang lebih baik. Sehingga kita juga adik-adik sebagai kaum intelektual atau kata Bung Hatta, kaum intelijensia juga tetap dengan kemampuan high skill, tetap bisa memperhatikan low competition territory di sini nih. Low education, UMKM, digitalisasi, pengembangan pemberdayaan perempuan, ya, usaha kecil, usaha menengah, yang itu adalah bantalan paling besar ekonomi kita sesungguhnya bisa didigitalisasi seperti apa, misalnya tantangannya. Banyak hal yang bisa ada dilakukan, apalagi ini adalah ada yang melalui bakat bidang ekonomi. Nah, kita tantangan di high education atau high profile kompetensi sebetulnya di sini ya, antara kemampuan saintifik dan kemampuan kreativitas. Apa bedanya? Ini menarik. Ini bisa 1-2 SKS sendiri ada dia kalau bisa kita pelajari ya. Kalau kemampuan sains seperti glass box ya. Semuanya runut, berpikir rasional, sistematis, linier, berdasarkan sequence, tahap-tahap analitis. Ini adalah pendekatan ilmiah. Ya, atau positivism, sintesis, evaluasi untuk mencapai optimasi. Tetapi creativity ada yirik. Creativity adalah out of the mainstream logic, out of the box, yang itu diilhami oleh asupan-asupan pengetahuan sains yang adik-adik miliki. Ya, jadi kreativitas itu adalah proses atau menciptakan sesuatu yang baru yang akan menghilangkan keadaan-keadaan yang ada atau menguranginya secara absolut dengan kebaruan itu. Ya. Atau situasi kondisi normal dari pemikiran yang chaos ya. On the way involved in the goal-directed activity does it acquire order and positive mood. Ya, itu menurut Christopher John yang saya kutip dari Prof. Yasraf. Ya, ini bedanya. Jadi creativity sama. Adik-adik sekarang di bidang ekonomi. Tetapi ada punya kreativitas untuk melihat peluang-peluang. Ya, saya kira melalui kepemimpinan adik-adik, melalui pemikiran-pemikiran adik-adik. Nah, konon katanya ini ada skill-skill yang menurun, ada skill-skill yang growing menambah ya. Misalnya analytis skill itu, tapi manual dexterity, endurance, and precision itu menjadi kurang. Memory lebih ke verbal, auditory, management of finance, material resource lebih kepada creativity, originality, and initiative. Ya, teknologi instalasi lebih kepada teknologi desain dan programming. Ya. Reading, writing, math, and active listening lebih kepada harus terdorong untuk menjadi kemampuan critical thinking dan analisis, dan beberapa kemampuan lain yang perlu ada dikembangkan. Nah, ini saya mengutip saja dari testimoni seorang ade nih, sekarang dia mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Hang Tuah di Surabaya. Dia adalah salah satu juara di kegiatan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Pendidikan Menengah, baru semester ketiga. Nah, dia sekarang mula-mula dia tidak terpikir menjadi pebisnis lah ya, bergerak di bisnis sepatu ternyata. Dia sekarang owner Sinar Sepatu Jaya Stylist yang sudah ekspor ke Eropa, ke Singapura dan Malaysia. Dia sekarang konsisten di kedokteran gigi, Pak. Saya tanya, bagaimana belajar kedokteran dengan bisnis itu bisa berjalan? Terus Pak Levi bilang, Kak, masuk kedokteran gigi adalah urusan pribadi katanya. Sedangkan menjadi pebisnis adalah perjalanan hidup.
Nah, apalagi nih adik-adik punya tradisi entrepreneurial ya di apa namanya di budaya Minang yang sangat kuat. Ini menarik. Jadi dia tetap ya menjadi dokter gigi, tetapi dia ingin bisnis gitu. Itulah anak-anak kita sekarang dan saya yakin adik-adik merupakan bagian dari ini. Dan kita Pusat Prestasi Nasional arahnya makanya kepada kreativitas, ya, arah pengembangannya kepada creativity. Tidak hanya sekedar akademik, tapi lebih kreativitas. Karena bisa saja adik-adik ini punya bakat di bidang musik, di bidang seni, di bidang bisnis, tapi juga ingin menyelesaikan semuanya diselesaikan dengan baik. Gitu. Semuanya diselesaikan dengan baik dan sangat baik sekali. Ternyata itu bisa dilakukan. Itulah plastisism. Ini salah satu contoh plastis. Saya kira adik-adik juga ada yang apa namanya punya kemampuan seperti ini. Oleh karena itu, apa itu prestasi? Adalah perayaan kebermaknaan. Lihat opportunity, make money, make it happy, atau rezeki anak soleh. Ini penting. Oleh karena itu, sociopreneurship juga tidak kalah menantangnya, adik-adik. Saya kira sebagai kaum intelijensia bergerak di sociopreneurship, apakah itu di pendidikan, di pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya itu sangat penting. Di bidang kedokteran, di bidang layanan-layanan yang mungkin masih timpang di beberapa daerah, saya kira ini menjadi sangat menantang. Bisa menjadi pebisnis di sociopreneurship. Nah, ini salah satu contoh mahasiswa berprestasi dari IPB, mendirikan beasiswa 10.000, bagaimana dari modal 100.000, dia kemudian mengumpulkan donasi, sampai kemudian sekarang dia bergerak untuk membantu layanan anak-anak di perbatasan di Kalimantan Barat antara Malaysia dengan kita ya. Outputnya hanya 20 program, 1 miliar dana tersalur, 1.000 penerima, karya usia lebih 10. Ini menarik menurut saya, dan ini akan menjadi bagian dari aktualisasi yang sangat sempurna. Bukankah di dalam Al-Quran, Mbak Eri, yang Muslim ya, selalu saja dikatakan misalnya kalau surga itu adalah hadiah dari Allah, selalu digandengkan dengan amal soleh. Inilah saya kira menjadi socialpreneur yang handal. Kita bergerak untuk melayani yang tertinggal. Saya kira menjadi bagian dari medan aktualisasi dari adik-adik yang bisa dicoba. Ya, saya kira adik-adik di sini juga sudah ada ya. Saya kira yang ini. Oleh karena itu, ke depan pemilihan mahasiswa berprestasi diantaranya juga akan kita dorong untuk memperkuat prestasi yang lebih komprehensif, tidak akademik dominan, tapi lebih kepada gerakan. Jadi sudah bisa di tokoh-tokoh penggerak, pemimpin di bidangnya yang bisa menginspirasi. Ya, jadi ini salah satu contoh saja dari salah satu mahasiswa berprestasi di IPB yang tahun lalu lah, kalau tidak salah tahun lalu terpilih, dan dia punya karya orisinil di beasiswa 10.000. Ini juga peran-peran dari adik-adik tingkat menengah di alumni-alumni kegiatan kita melakukan berbagai macam kegiatan untuk ikut memitigasi dampak pandemi 2019 di Bandung dan di Jakarta. Ya. Nah, ini saya sebelum ini saya ingin menyampaikan kutipan Bung Hatta, pesan mengutip Whitehead sebagaimana sempat tadi saya sentuh, yang mengatakan bahwa yang menjadi tragedi dunia ini ialah bahwa mereka yang pandai mencipta sedikit pengalamannya, dan mereka yang berpengalaman lemah ciptaannya. Menurut saya ini sangat dalam maknanya. Orang-orang gila-gilaan bertindak atas ciptaan dengan tiada pengetahuan, orang yang sombong bertindak atas pengetahuan dengan tiada ciptaan. Tugas daripada universitas ialah memperhatikan kedua-duanya, ciptaan dan pengalaman. Ini alamat amanat dari Bung Hatta yang sangat indah, mengutip pada tahun 57, dan saya kira ini bisa menjadi landasan ideal, landasan filosofis dari tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan kita dalam pengembangan prestasi. John F. Kennedy mengatakan manusia tidak memiliki talenta. Oke, baik, terima kasih Pak atas pemaparan. Mungkin hilang suaranya, Bu. Oh iya. Oke, sebentar ya. Oh iya, baik Pak. Hilang ya.
Sekarang sudah bisa lagi, Pak. Sudah. Sudah. Sebentar saya tutup ya dengan satu amanat dari Ki Hajar Dewantoro. Oh, Nji, Ini boleh penting silahkan, Pak. kita camkan ya, sebentar. Oke, saya stop share dulu. Ini teksnya sudah masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke. Ini. Di dasar hukum dan kebijakan. Ini kelihatan ya? Ki Hajarnya. Penutup, ini fatwa outlier mahasiswa Indonesia. Ini bahasanya bahasa Jerman ini. Ada dia mungkin yang ngerti. Tetap, antep, dan mantep. Ketetapan pikiran dan batin menentukan kualitas. Kemudian, ngandel, kandel, kendel, dan bandel. Percaya akan pendirian yang tegak, berani dan tawakal serta tidak mudah ketakutan. Terakhir beliau mengatakan, neng, ning, nung, nang. Kesucian pikiran dan kebatinan yang mendatangkan kekuasaan serta kemenangan. Ini adalah amanat beliau ketika beliau sampaikan di rapat BPUPKI ketika persiapan kemerdekaan ini sedang disiapkan. Dia berbicara tentang pendidikan itu seperti apa ke depan dan beliau amanatkan ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Pak Asep tadi tentang bagaimana strategi dalam konteks nasional mungkin untuk membangun prestasi bangsa. Kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit lagi untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Saya sudah mengecek forum chat, belum ada adik-adik mahasiswa yang menyatakan pertanyaan. Mungkin bisa bertanya langsung, silahkan hidupkan mikrofonnya, kemudian atau raise hand, sebutkan nama, asal universitas, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Silahkan kepada adik-adik mahasiswa. Yang bertanya dapat hadiah dari Ibu Tri. Tuh, tawaran yang menarik dari Pak Asep ini. Yang bertanya diberikan hadiah. Yang bertanya dan menarik pertanyaannya, nanti kita kasih satu buku. Wah, terima kasih Pak. Nah, ayo silahkan. Bukunya nanti masih rahasia. Ayu Henry bukunya nanti masih rahasia. Siap. Iya Pak. Terima kasih. Ayo silahkan adik-adik yang ingin bertanya kepada Pak Asep tentang pemaparan beliau yang begitu luar biasa. Jangan-jangan kalau nggak ada saya yang dapat bukunya ini. Moderator lagi. Ini ada pertanyaan nih. Oh, ini ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertanyaan dari Syahrul Karen. Saya mohon maaf ini. Assalamualaikum, saya Sahrul, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kita berikan aplaus untuk pertanyaan pertama. Terkait pemaparan Bapak tadi, bagaimana pendapat Bapak terkait cara-cara atau kiat kami untuk meningkatkan rasa dan kemauan dalam memulai sebuah usaha, di mana rasa dan kemauan inilah yang merupakan fondasi awal. Mungkin bisa Bapak memberikan argumen terkait hal ini. Oke. Kita persilahkan langsung kepada Pak Asep untuk menjawab pertanyaan ini dari Syahrul. Silahkan Pak. Oke. Jangan terlibat pada rasa yang diikuti ya, tapi yang diperkuat kemauan. Jadi juga nih, Pak. Ya, kalau rasa aja di melankolis, tapi kalau kemauan, tekad, itu ada satu, tahu nggak Mas Sugiharto itu ya, salah satu motivator alumni IPB itu. Kemarin waktu seminar di mahasiswa berprestasi IPB juga hadir bersama saya. Yang bersangkutan itu testimoni dan cerita bahwa dia bukan termasuk dari Jawa Tengah, bukan termasuk keluarga yang mampu. Sejak SMA dia berjuang keras untuk bisa belajar dengan baik. Kemudian masuk ke IPB. Jurusannya apa? Jurusannya kimia. Dia selesaikan dengan baik kimia, tapi dia tertarik pada bidang sociopreneurship tadi itu. Dia kembangkan beberapa, dan dia katanya kalau mengikuti rasa, saya sudah tidak seperti ini. Tapi yang kita kuatkan adalah kemauan dan tekad. Gitu. Satu. Kedua, berinteraksilah baik secara langsung maupun secara sosial media dengan sumber-sumber informasi yang terliterasi. Gitu ya. Saya kira itu menjadi inspirasi dan lebih banyak baca buku yang inspirasi lebih baik ya. Dan itu harus
ditekatkan. Kalau kita lingkungan kita adalah lingkungan yang memang tidak mendorong kita, tapi saya kira lingkungan di Padang, di Sumatera Barat ada lingkungan yang sangat optimistik dalam hal entrepreneur, iya kan? Ini saya kira itu adalah lingkungan sosial budaya yang sangat kuat gitu ya. Walaupun kami ini Pak Yuhendri dan kami sedang coba bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk mempelajari bagaimana satu talent tadi itu Pak, pengembangan talent di beberapa negara yang tadi di GCTI-nya bagus itu seperti apa. Kemudian kita kaitkan dengan kreativitas dan entrepreneurial Pak. Nah ini menarik. Bagaimana sih adik-adik dengan latar belakang daerah ini memiliki kecenderungan apa? Kita assess dan kita sedang bangun instrumennya. Jadi adik-adik nanti mungkin ya, saya kira mungkin UNP sudah lakukan lah, ada fakultas psikologi juga di sini. Ini penting menurut saya, walaupun juga mungkin assessment dan identifikasi bakat kita itu ada di sekolah dasar yang mungkin bisa kita mulai, tapi di tingkat mahasiswa pun assessment atau identifikasi karir itu tetap penting, sehingga itu bisa menjadi mungkin gini Pak Yuhendri, kita selenggarakan layanan-layanan konseling karir secara virtual. Oh gitu ya. Supaya pertanyaan adik-adik ini bisa langsung dijawab oleh ahlinya, gitu kan? Ya kita punya UPBK-nya Pak. Ada ya. Layanan ya. Dan nanti pusat prestasi Pak, coba kami sedang mengembangkan instrumen untuk identifikasi dan pengembangan talenta, termasuk jadi level Dikdas sekolah dasar, level SMA dan level perguruan tinggi atau adik-adik mahasiswa. Karena kita juga akui adik-adik ya, kita sendiri dulu melewati masa-masa di mana kita galau ya Pak Yuhendri, adik-adik ya. Ini benar nggak sih jurusan yang kita pilih jangan-jangan hanya karena kesempatannya kita pilihan kedua ya kita masuk ke situ sebagai korban aja gitu ya. Tapi kemudian kita lakukan jangan sampai lama di situ Pak ya. Iya. Sampai lama di situ kan. Iya. Saya sendiri IPA dulu, tapi kan ikut-ikutan ya, IPA keren, IPS tidak keren, tapi kan itu nggak boleh seperti itu. Semuanya keren, semuanya keren gitu kan. Ya, kemudian ketika masuk ke perguruan tinggi pilihan dua yang menghampiri kita ya udah kita di social science akhirnya kan. Tapi itu kita nikmati sebagai bagian dari ternyata kita juga temukan potensi-potensi kita yang lain. Oleh karena itu apapun yang kita tetapkan sebagai pilihan studi kita itu adalah bekal. Apapun adik-adik nanti menjadi gitu ya. Jadi gitu adik-adik ya. Apa yang tadi yang bertanya siapa tadi? Syahrul Pak. Ini masih ada nih Putri. Ya, gitu. Dari terima kasih. Nanti saya catat siapa yang saya berikan buku ya. Baru satu soalnya. Dua Pak. Ada satu lagi Pak. Baik. PGRI ini Pak dari Smart. Iya, dari pertanyaan yang kedua dari STQ PGRI Sumatera Barat. Saya Risma Yulia dari STQ PGRI Sumatera Barat dari jurusan Pendidikan Akuntansi. Saya ingin bertanya, kita mengetahui bahwa anak negeri memiliki potensi yang sangat baik dalam pendidikan, namun yang saya rasakan itu hanya sebagian kecil dari ratus ribu anak negeri yang mampu menunjukkan prestasi. Itu menurut Bapak potensi yang bagaimana dan cara apa yang bisa dilakukan mahasiswa atau lembaga kampus untuk bisa memunculkan dan mengembangkan potensi yang ada, apalagi di masa pandemi ini? Mohon penjelasannya Pak. Jadi istilahnya kira-kira untuk menggali potensi mahasiswa itu strategi kampus kira-kira seperti apa? Iya. Terima kasih Pak. Itulah yang tadi saya sampaikan, kita punya kerangka kecil pengembangan talenta, medan ekspresi, medan diseminasi, medan apresiasi kita terus akan intensifkan supaya menjadi bagian dari implementasi dari kampus merdeka sesungguhnya. Kemarin kita ada beberapa catatan. Misalnya begini Pak, contoh ya. Satu, kita harus redefinisi prestasi itu apa. Ya kan? Kalau adik-adik punya peran di luar kampus, kemudian itu menginspirasi dan menggerakkan yang kebermaknaan, itu adalah keteladanan. Gitu. Prestasi tidak mesti secara akademik. Bahwa IPK ada ungkapan dari Pak Rektor IPB yang menarik, tapi saya agak sedikit ini ya. Beliau kan sangat plastis ya di IPB. Saya kasih contoh IPB lah, saya konkret ya. Contoh begini, sekarang IPB itu Pak Yuhendri menerima anak-anak aktivis OSIS, aktivis pramuka, PMR, bisa terima langsung tanpa tes. IPB ya gitu ya? Ya, satu. Kedua, kemarin juga kita bicara dengan Pak. Kedua,
ada kegiatan Satria Data di IPB yang kerjasama dengan Pusat Prestasi Nasional, itu diakui 3 SKS, Pak. 3 SKS langsung diakui, dan itu challenge yang kita berikan di kompetisi itu merupakan bagian dari pemenuhan kuliahnya, mata kuliahnya. Saya kira itu implementasi dari Kampus Merdeka yang sesungguhnya, menurut saya ya. Jadi kita akan kembangkan ini juga, sehingga adik-adik jangan merasa bahwa, aduh aku lemah nih di sini, apa yang harus saya lakukan ya. Itu. Jadi dengan membangun komunitas, ya kan. Kemudian apalagi sekarang challenge-nya yang lain misalnya di ekonomi. Sekarang ekonomi Pancasila ada nggak? Konsep sudah dikembangkan. Implementasinya seperti apa? Ekonomi Pancasila. Ya, itu amanat Undang-Undang Pasal 33. Itu challenge. Sehingga kemarin di kewirausahaan sama di challenging tema-tema kegiatan kita, Pak, di antara di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita masukkan ide-ide tentang bagaimana kita mengembangkan sesungguhnya dari level pemikiran dan sebagainya, dari ekonomi Pancasila dan implementasinya gitu. Seperti apa? Dianalisa sedemikian rupa. Termasuk di kompetisi bisnis dan manajemen KBMK yang dengan SBM ITB kemarin kita kembangkan topik-topik itu gitu. Jadi itu untuk menumbuhkan kesadaran. Memang tugas dari kita kan menyiapkan adik-adik. Tetapi sesungguhnya tugas yang seharusnya adalah mengkomunikasikan potensi-potensi adik-adik yang kita akan di dalam database kita gitu. Jadi saya kira jangan khawatir ya, semua akan indah pada akhirnya kalau kita menyadarinya, dan kalau kita mulai menyadari kerumunan pemikiran yang ada dalam pemikiran kita, dijadikan sebagai barisan, jadi sebagai pasukan untuk kita implementasikan. Ya, berkerumun itu tidak punya tujuan, tapi adik-adik mulai membentuk kelompok-kelompok barisan dengan membangun persahabatan dan pertemanan, dengan membangun komunitas-komunitas untuk menjadi sesuatu yang bermakna sesuai dengan potensi yang ada di dirinya masing-masing. Gitu. Saya kira itu. Jadi untuk menjawab adik-adik, saya kira itu ya, itu adalah juga tugas kita untuk bagaimana mengintensifkan upaya-upaya membangun medan kreasi, medan produksi, medan creativity, dan medan apresiasi. Ya, kalau saya sekarang berjanji memberi buku untuk ada yang bertanya, itu adalah medan apresiasi. Kepada adik-adik yang mau bertanya. Gitu ya. Nanti kita harus lebih banyak ini intensif untuk berkomunikasi. Siap. Siapa Pak Henry? Iya. Baik, terima kasih Pak. Kayaknya ada 2 pertanyaan terakhir ya, karena juga keterbatasan waktu adik-adik, tapi terima kasih atas apresiasi pertanyaan yang luar biasa ini yang sudah disampaikan kepada Pak Asep. Saya gabung aja 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, bagaimana strategi kita menghadapi VUCA tadi Pak, VUCA tadi. Ditanyakan oleh Ari dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan kemudian juga pertanyaan dari Suhira dari Universitas Negeri Padang, FE juga. Soft skill seperti apa yang dibutuhkan di masa pandemi ini? Nah, kira-kira itu 2 pertanyaan terakhir. Kita persilakan Pak Asep untuk memberikan pemaparan atau pemikiran-pemikiran beliau. Silakan Pak. Strateginya sudah dialami nih hari ini oleh Pak Yuhendri dan Pak Rektor, diselenggarakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Itu adalah strategi yang paling jitu menurut saya untuk membangun kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh masa depan yang VUCA tadi itu ya. Saya kira sudah menjadi pengalaman terbaik dari Universitas Negeri Padang untuk ini. Ya, jadi adik-adik rasakan pengalaman ini, ikuti dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan menjadi bekal yang penting. Begitu ya Pak Yuhendri ya. Oke. Jadi ini menurut saya ini yang bagus. Kemarin juga saya hadir di Universitas Negeri Jakarta, hadir di IPB untuk melakukan hal-hal seperti ini Pak Yuhendri, sangat bagus sekali karena tadi itu kadang-kadang kita kan adik-adik tetap memiliki ruang-ruang penting ya, bahkan di dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi tidak boleh padam gitu. Kita bisa lakukan secara virtual walaupun kita tidak mungkin selalu terus on screen ya. Ya, pertukaran pengalaman secara langsung, pertukaran silaturahmi secara langsung tetap penting. Oleh karena itu ya betul. Kita bukan manusia virtual ya. Jadi kita tuh human being yang tidak selalu harus di on screen. Tetapi apalagi kita negara besar, nanti ada kesempatan-kesempatan lain adik-adik tadi untuk menjawab pertanyaan, kita sedang coba godok bagaimana nanti kita bangun medan-medan silaturahmi. Satu lagi ya,
medan dan silaturahmi. Silaturahmi ya. Anak bangsa yang bisa mempertemukan talenta-talenta hebat secara langsung. On screen aja nggak cukup. Ya, ya. Karena membangun jaringan itu juga harus ada pertalian emosional secara kontekstual dan aktual di lapangan untuk melihat tantangan langsung di daerah dan negara kita. Itu juga Gus menjawab pertanyaan yang nomor 2 itu. Jadi untuk masa pandemik ya tidak boleh menyerah. #Puspresnas adalah semangat menolak menyerah, tetap berprestasi dari rumah, dan jujur itu juara. Jadi integritas, kejujuran. Ya, itu yang penting. Ya, itu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas pemaparan yang luar biasa. Saya udah follow juga ini IG-nya Pusat Prestasi Nasional untuk bisa update informasi-informasi yang ada di sana. Kepada adik-adik juga silakan follow akun-akun media sosial Pusat Prestasi Nasional untuk bisa mendapatkan informasi-informasi berharga terkait dengan berbagai event yang bisa diikuti, karena gapnya cukup besar ini, dari 5 juta target 10%. Kalau kita lihat angka-angka tadi berarti potensinya masih sangat terbuka untuk pengembangan talenta-talenta nasional. Ya, mestinya kita punya 5 sekian juta pasukan hebat. Iya, pasukan khusus gitu ya. Kalau dilihat dari teori François Gagné tentang talented dan gifted tadi itu, 10% dari populasi anak-anak kita itu talented. Halo? Oh, halo Pak Asep? Waduh, sepertinya ada gangguan mungkin? Iya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Asep yang sudah share dengan kita pada pagi hari ini. Saya yakin ini sangat menginspirasi kepada adik-adik semua, terutama dalam rangka mengembangkan potensi diri ke depan untuk lebih berprestasi lagi di bidang apapun, tidak hanya dari segi IPK saja. Prestasi itu ada di berbagai bidang. Halo Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pamit dan setelah ini acara akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berikan aplaus online kepada Pak Asep. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau yang belum puas, kita bisa diskusikan di medan yang lain, Pak Yohendri ya. Siap. Ya, nanti kita. Ya Pak, oke. Terima kasih Pak. Saya pamit, saya moderator Tri Kurniawati, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tri Kurniawati. Pak Warek, Pak Yohendri, Ibu, saya izin. Ya Pak Asep, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semua, adik-adik sukses. Amin. Menjadi generasi emas Indonesia depan yang akan kita harapkan menjadi generasi. Terima kasih Pak Yohendri, Pak Warek, Pak Dekan. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Adik-adik sukses semuanya ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.